Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Sarah dengan NIP 243700096 akan menjelaskan materi konsep dasar ilmu ekonomi yaitu perdagangan internasional dengan dosen pengampu Dr. Haji Zul Abdal MPD dan Afandri Jasiriwo SPD MPD. Perdagangan internasional. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di seluruh dunia. Ini mencakup seluruh aktivitas ekspor dan juga impor yang memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dalam produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses ke berbagai produk. Perdagangan internasional ini juga melibatkan perjanjian perdagangan dan organisasi seperti WTO yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan global. Namun, perdagangan ini dapat menghadapi tantangan seperti defisit neraca perdagangan dan juga hambatan transportasi. Nah, yang materi yang kedua ini, apa sih alasan penyebab terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama itu adanya revolusi informasi dan juga transformasi. Yang kedua itu interdependensi kebutuhan. Yang ketiga liberalisasi ekonomi. Yang keempat asas keunggulan. Yang kelima kebutuhan devisa. Yang keenam perbedaan selera. Yang ketujuh, keanekaragaman kondisi produksi, serta yang terakhir itu perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Oke, materi yang ketiga ini apa sih jenis-jenis dari perdagangan internasional itu? Nah, yang pertama ini ada ekspor dan juga impor. Ekspor juga impor merupakan kegiatan perdagangan semua jenis barang dan jasa yang sering dilakukan oleh semua negara. Yang kedua itu ada barter. Nah, barter ini seperti yang kita ketahui yaitu adalah hal tukar-menukar barang dan jasa yang masih sering dilakukan di beberapa negara. Yang ketiga itu ada konsinyasi. Konsinyasi adalah kerjasama penjual di mana pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijual dengan perjanjian bagi hasil atau ketentuan yang telah mereka tetapkan bersama. Yang keempat itu ada border crossing. Nah, ini adalah salah satu bentuk perdagangan internasional yang melibatkan perpindahan barang melintasi perbatasan negara. Materi yang keempat ini manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional ini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, perdagangan internasional ini dapat meningkatkan PDB melalui efisiensi produksi dan pemenuhan kebutuhan barang dan juga jasa. Yang kedua itu ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Negara dapat fokus pada produk yang mereka hasilkan dengan efisiensi sehingga meningkatkan keuntungan. Yang ketiga itu ada memperluas pasar. Pengusaha dapat menjual produk ke pasar internasional dan juga mengurangi risiko overproduksi. Serta yang terakhir itu transfer teknologi. Negara dapat mengadopsi teknologi modern dari negara lain dan meningkatkan efisiensi produksi. Oke, materi yang kelima ini, apa sih kerugian dari perdagangan internasional? Nah, yang pertama itu kerugiannya adalah eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang kedua itu ada instruksi lokal, kesulitan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor. Yang keempat itu dampak lingkungan. Yang kelima itu ketidakadilan distribusi manfaat. Yang keenam ini persaingan global yang ketat, serta yang ketujuh perbedaan regulasi. Oke, selanjutnya apa aja sih faktor pendorong dari perdagangan internasional? Faktor pendorongnya ini ada 8. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua itu perbedaan kualitas sumber daya manusia ataupun SDM. Yang ketiga itu perbedaan harga barang, produksi dan juga selera. Yang keempat itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek.
Yang kelima ini ada pendapatan negara. Yang keenam itu infrastruktur dan juga transportasi. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi global, serta yang terakhir itu ada perbedaan budaya. Nah, adapun faktor penghambat dari perdagangan internasional ini ada 5. Yang pertama itu ada kebijakan politik dan juga ekonomi. Nah, proteksionisme dari tarif impor dapat membatasi akses pasar. Yang kedua itu perbedaan nilai tukar. Fluktuasi mata uang asing mempengaruhi harga dan juga biaya perdagangan. Yang ketiga ada transaksi kompleks. Proses pembayaran yang rumit dapat menambah risiko dan kesulitan dalam perdagangan. Baru selanjutnya itu ada perang dan juga konflik. Ketegangan politik atau perang dapat merusak hubungan dagang. Yang kelima itu ada kualitas sumber daya manusia, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia ini di suatu negara dapat mempengaruhi daya saing produk. Oke, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membacakan menjelaskan apa itu kesimpulan perdagangan internasional dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, perdagangan internasional ini merupakan aktivitas vital bagi pertumbuhan ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk saling memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tujuannya mencakup peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran. Melalui kerjasama ini, negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi tertentu, meningkatkan efisiensi dan juga kemakmuran. Namun, tantangan seperti praktik curang dan ketidakadilan dalam perdagangan masih ada yang memerlukan peran aktif organisasi seperti WTO untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi-materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.